Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan hanya dibuat panik, tapi juga dibikin malu oleh Iran. Bagaimana tidak, berbagai tekanan dan ancaman yang dilontarkannya agar Selat Hormuz dapat kembali terbuka. Namun Iran tidak pernah menggubris sedikit pun tekanan itu. Sebaliknya, Iran justru semakin memperketat blokade Selat Hormuz, yang jelas mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Iran tidak pernah takut dengan tekanan Amerika Serikat sedikit pun. Meski tekanan tidak mempan oleh Iran, Presiden Trump masih terus mengarahkan berbagai ultimatumnya. Yang terbaru memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan membunuh setiap kapal Iran yang memasang ranjau di Selat Hormuz. Sebuah langkah tegas yang seharusnya sulit dihiraukan oleh Iran. Meski begitu, satu kenyataan semakin jelas. Apakah Amerika Serikat telah kehilangan tajinya di Timur Tengah? Atau bahkan tidak hanya di Timur Tengah, tapi di seluruh dunia? Awalnya hanya satu keputusan yang tampak sederhana, namun dampaknya segera meluas. Amerika Serikat meningkatkan tekanan melalui jalur laut, menggabungkan sanksi dengan blokade yang dirancang untuk menahan pergerakan Iran. Kebijakan ini mulai dijalankan sejak Senin 13 April, mencakup wilayah Teluk Oman hingga Laut Arab di sisi timur Selat Hormuz. Instruksinya tegas, kapal tanpa izin akan langsung dihadapi tindakan. Langkah ini diambil setelah perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Secara tampilan, kebijakan ini memberi kesan kuat dan penuh kendali. Namun realitas di lapangan tidak sepenuhnya sejalan. Kapal tanker yang terus melintas justru didominasi oleh pihak yang berkaitan dengan Iran, Rusia, dan China. Dari 8 kapal yang terdeteksi, 5 termasuk dalam kategori armada gelap atau terkait sanksi. Crif dan Rhine menjadi contoh jelas. Keduanya telah masuk daftar hitam kantor pengawasan aset luar negeri Amerika Serikat karena dugaan membawa minyak Iran. Meski begitu, kapal-kapal ini tetap berhasil melewati Selat Hormuz. Di titik ini, tampak bahwa sistem yang diterapkan masih memiliki celah yang cukup besar. Sementara itu, percakapan di media sosial justru bergerak ke arah berbeda. Donald Trump menyatakan kemenangan, mengklaim bahwa Amerika telah menguasai Selat Hormuz, menekan Iran dan memastikan jalur tetap terbuka. Pernyataan ini terus diulang, namun segera dibantah oleh Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf. Ia menilai Trump menyampaikan 7 klaim yang tidak benar hanya dalam 1 jam. Dari sudut pandang Iran, posisi mereka tidak berubah, tidak kalah, tidak tunduk, dan kendali atas Selat Hormuz masih berada di tangan mereka. Disinilah benturan narasi mulai terlihat jelas. Amerika berupaya membangun persepsi bahwa Iran telah memberi konsesi. Resiko terbesarnya, narasi ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menuduh Iran melanggar kesepakatan yang pada kenyataannya tidak pernah benar-benar disepakati. Sementara itu, Iran membawa versinya sendiri ke permukaan. Mereka mengklaim sempat membuka ruang dan mengizinkan sejumlah kapal melintas sebagai bagian dari kesepakatan agar Amerika Serikat melonggarkan blokade di Teluk Oman dan Laut Arab. Namun dari sudut pandang Iran, komitmen itu tidak dipenuhi. Dari sinilah ketegangan kembali meningkat. Iran pun memperketat pengawasan, bahkan menegaskan bahwa Selat Hormuz ditutup kembali. Setiap kapal yang hendak melintas diwajibkan memperoleh izin langsung dari otoritas Iran. Ini bukan sekedar pernyataan di atas kertas. Di lapangan, responnya langsung terlihat. 2 kapal berbendera Iran yang mencoba melintas diserang oleh kapal perang Garda Revolusi Iran. Situasi pun memanas ketika Amerika tidak tinggal diam. Kapal kargo MV Tosca yang terhubung dengan Iran ditembaki oleh 2 kapal perusak Amerika. Kapal tersebut berhasil dilumpuhkan. Personil marinir kemudian diterjunkan dan kapal itu akhirnya dikuasai. Namun rangkaian belum berhenti. Iran kembali merespon dan meluncurkan drone dan rudal ke arah sejumlah kapal Amerika. Ketegangan kini tidak lagi sebatas ancaman, melainkan sudah berubah menjadi aksi langsung. Sebagai penutup dari rangkaian ini, Iran mengirim sinyal yang jauh lebih keras. Melalui perwakilannya di Bahrain, mereka menegaskan bahwa jika konfrontasi berlanjut, maka balasan berikutnya akan jauh lebih besar. Pada titik ini, satu hal menjadi jelas, eskalasi telah terjadi, dan arahnya semakin sulit diprediksi. Lalu muncul pertanyaan besar, di tengah situasi sepanas ini, apakah masih tersisa ruang untuk meredakan keadaan? Atau justru jalan menuju damai mulai tertutup? Di saat blokade laut diberlakukan, satu hal justru mengejutkan banyak pihak. Aliran minyak Iran tetap berjalan. Tekanan yang seharusnya menghentikan mereka ternyata tidak sepenuhnya efektif. Berdasarkan pemantauan independen Tanker Trackers, Iran tercatat masih mampu mengekspor sekitar 9 juta barel minyak mentah sejak blokade mulai diterapkan. Angka ini jelas bukan kecil, dan kemunculannya pun bukan kebetulan. Sebagian besar pengiriman dilakukan melalui berbagai jalur alternatif, mulai dari penyimpangan terapung di Teluk Oman hingga jaringan armada bayangan yang beroperasi di luar pengawasan konvensional. Laporan intelijen maritim bahkan mencatat puluhan kapal yang terhubung dengan Iran masih mampu menembus atau setidaknya menghindari pembatasan yang diberlakukan. Ini menunjukkan satu hal, tekanan memang ada, tapi belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, narasi menyebut kekuatan Iran mulai melemah kini semakin diragukan.
Fakta di lapangan menunjukkan mereka masih bertahan bahkan dalam kondisi yang relatif kuat. Data intelijen mengungkap Iran masih menyimpan sekitar 70% stok rudal dan 40% drone dari sebelum konflik. Angka ini cukup untuk mempertahankan posisi sebagai ancaman strategis, terutama di kawasan krusial seperti Selat Hormuz. Lebih jauh lagi, Iran tidak hanya bertahan. Mereka juga bergerak membangun ulang kapasitasnya dan cepat. Sejumlah pejabat militer mengklaim bahwa produksi rudal dan drone kini berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelum konflik. Ini memberi sinyal jelas bahwa daya tahan mereka bukan sekedar sementara, melainkan berkelanjutan. Namun kekuatan Iran tidak berhenti pada aspek militer. Mereka juga aktif di arena lain, perang narasi. Di media sosial, pendekatan mereka terlihat agresif sekaligus adaptif. Mulai dari meme, video berbasis AI, hingga animasi ringan dimanfaatkan untuk membentuk opini global. Konten yang menyindir Donald Trump bahkan sempat viral dan menjangkau audiens luas. Gaya yang digunakan pun berbeda, lebih santai, lebih mudah dibagikan, tetapi justru terasa lebih efektif. Di era saat ini, persepsi bisa memiliki bobot yang sama pentingnya dengan kekuatan militer. Pada titik ini, Iran bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga mulai menguasai ruang informasi. Di balik panasnya situasi di lapangan, sebenarnya sempat muncul upaya untuk membuka ruang dialog. Perundingan sempat berjalan, namun seperti banyak konflik besar lainnya, persoalan utama muncul dari tuntutan. Amerika Serikat datang dengan tekanan maksimal, termasuk permintaan agar Iran memindahkan uranium yang telah diperkaya ke luar negeri. Bagi Iran, tuntutan itu bukan sekedar permintaan biasa, melainkan bentuk tekanan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menegaskan bahwa Teheran tidak akan memindahkan uranium apapun ke luar negeri. Di titik ini, tidak ada ruang kompromi. Di sisi lain, Amerika Serikat justru meningkatkan tekanannya. Ancaman mulai dilontarkan. Jika kesepakatan gagal, infrastruktur vital Iran bisa menjadi target penghancuran. Dari sini, arah diplomasi perlahan bergeser. Bukan lagi upaya mencari titik temu, melainkan saling mengunci posisi. Ketidakpastian semakin terasa ketika Baghai menyampaikan bahwa untuk saat ini tidak ada rencana melanjutkan putaran negosiasi berikutnya. Ini berarti prosesnya bukan sekedar tertunda, tetapi mulai terhenti. Iran juga menilai Washington tidak menunjukkan keseriusan dalam diplomasi, terutama setelah berbagai tindakan yang dianggap melanggar gencatan senjata, baik di Lebanon maupun di kawasan Teluk Oman. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan nyaris tidak tersisa, dan tanpa kepercayaan, diplomasi sulit bergerak. Meski demikian, jalur damai belum sepenuhnya tertutup. Komunikasi informal masih berlangsung, dan tekanan internasional tetap ada. Namun dengan ancaman yang terus meningkat, serta tuntutan yang kaku, ruang kompromi kini semakin sempit. Saat diplomasi mulai kehilangan arah, dinamika di lapangan justru bergerak ke arah yang makin sulit diprediksi. Walau gencatan senjata telah diberlakukan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa konflik ini belum benar-benar berhenti. Ia hanya berganti bentuk. Konfrontasi terbuka memang mereda, tapi digantikan oleh fase yang lebih senyap sekaligus lebih beresiko. Persiapan berlangsung tanpa sorotan, sementara Iran terus memulihkan dan meningkatkan kekuatan militernya. Di sisi lain, Amerika Serikat bersama sekutunya memperkuat kehadiran serta dukungan logistik di kawasan. Pergerakan tetap terjadi, hanya saja tidak lagi terlihat mencolok. Aktivitas intelijen meningkat. Perang cyber mulai memainkan peran, dan operasi bayangan perlahan menggantikan serangan langsung. Inilah yang kemudian menciptakan ilusi ketenangan, seolah situasi mulai mereda, padahal ketegangan tetap tinggi. Justru dalam fase seperti ini, konflik menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Karena perang tidak lagi tampak di permukaan, tetapi tetap berjalan di balik layar, menunggu waktu untuk kembali meledak.